5 nama budaya. Baik, kita akan lanjut lagi di materi penyanyian nama budaya. Kemarin kita sudah sampai ke pelajaran 5 dan kali ini kita akan masih membahas tentang pelajaran 5 tentang murah hati. Tapi kita akan membahas judul lain ya, yaitu tentang berderma yang baik. Kalian boleh buka halaman 72. Kemarin kita sudah membahas tentang murah hati ya. Nah, bagaimana sih berderma atau menjadi murah hati? Nah, di sini memberikan banyak manfaat ya. Ada menolong orang yang susah, kemudian membuat kita lebih mudah melepas banyak teman, merupakan karma baik dan dapat mencapai kesucian. Ya, ini apabila kita selalu berderma, ya, selalu bermurah hati kepada siapapun ya, kan banyak manfaat yang kita peroleh. Nah, kemudian kita buka halaman 72, disimak baik-baik ya, di halaman 72. Berderma yang baik. Ada seorang anak ingin berderma, tapi ia memberikan derma yang salah. Ya, misalnya ia memberikan obat untuk orang sakit, tapi tidak sesuai dengan obatnya. Nah, ini akan tidak bermanfaat ya, dan malah akan memperburuk keadaan si penerima. Ya, itu merupakan derma yang salah ya. Terus kita berderma juga pada orang yang sakit, tapi kita tidak tahu ya obat itu kadaluarsanya kapan. Nah, kita kasih obat kadaluarsa yang bulan depan misalnya kadaluarsa. Nah, itu juga tidak bermanfaat ya, malah akan memperburuk keadaan si penerima. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana caranya berderma yang baik ya. Yang pertama, berderma yang baik ini kita berderma dengan tulus ya. Orang yang selalu murah hati selalu berderma dengan tulus. Apa maksudnya berderma dengan tulus? Orang yang berderma dengan tulus tidak mengharapkan balasan dari orang lain ya, tidak mengharap balasan. Ya, misalnya kita ingin berderma ke panti asuhan ya. Nah, dengan berderma ada banyak sekali yang kita dermakan, tapi kita tidak meminta balasan ya, tidak meminta balasan. Itu berderma dengan tulus dan ikhlas ya. Beda di sini ya, contohnya si Robi nih ingin memberikan makanan pada kucing. Nah, tetapi tujuannya si Robi ini supaya si kucing lain kali bisa memberikan makanan kepada Robi. Ya, ini merupakan contoh yang derma yang tidak tulus ya, karena ada imbalannya supaya si penerima ini membalas pemberian kita, yaitu bukan derma yang tulus ya. Derma yang tulus itu derma yang tidak meminta balasan apapun. Nah, kemudian berderma dengan mudah. Orang yang murah hati berderma dengan mudah. Kadang-kadang kita merasa sayang untuk memberi sesuatu, tapi kita harus berpikir yang manakah yang lebih bermanfaat, memberikan barang ini atau memberikan barang itu untuk orang lain atau menyimpannya untuk diri sendiri. Nah, pasti bingung ya antara pilihan-pilihan itu mana ya yang lebih baik. Ada teman kucing yang tidak punya pensil ya, ayah dan ibunya sedang kekurangan uang. Kucing memiliki 2 pensil. Kucing ingin memberikan 1 pensil untuk temannya, akan tetapi kucing merasa sayang. Namun kucing berpikir pensil ini kalau tidak diberikan hanya akan disimpan di kotak pensil. Kalau diberikan pasti akan bermanfaat untuk temannya itu. Nah, jadi si kucing ini akhirnya memberikan pensilnya kepada temannya. Ya, jadi kita bisa mencontoh dari sikapnya si kucing ini ya. Ya, kita juga begitu ya. Kita kalau punya barang kesayangan, kemudian ada teman kita yang membutuhkan juga. Nah, sayang ya sama barang itu. Nah, tetapi kalau tidak diberikan, itu nanti buat apa ya? Akan disimpan terus, ya tidak berguna juga ya. Lebih baik kita berikan kepada teman kita ya, yang lebih membutuhkan dan bermanfaat. Ya, begitupun kalau kita punya banyak baju-baju ya, sudah tidak terpakai lagi, sudah tidak muat lagi. Nah, sayang kan kalau misalkan terus disimpan. Nah, tuh akan lebih baik kalau misalkan ada yang membutuhkan, boleh kita sumbangkan ya. Tetapi kita harus ingat ya, bila baju-baju yang masih bisa digunakan ya, kalau sudah tidak bisa digunakan ya diurungkan niatnya.
Nah, kemudian berderma dengan bijak. Nah, meskipun suka berderma, kita harus berderma dengan bijak. Misalnya di sini contohnya Robi sudah punya banyak makanan. Ia lalu meminta makanan kepada Kuca. Padahal Kuca cuma punya sepotong roti. Kuca cukup bijak. Kuca tidak memberikan makanannya pada Robi karena Robi sudah punya banyak. Dan jika Kuca memberikan rotinya pada Robi, Kuca akan kelaparan. Jadi di sini sangat bijak sekali ya Kuca ya. Kita juga sebaiknya berderma dengan cara yang bijak. Misalnya, kita tidak mencuri milik orang untuk diberikan pada orang lain. Kita tidak memberi jawaban saat ulangan. Berderma atau memberi dengan bijak berarti memberi sesuai kebutuhan. Ya, misalnya jika ada orang yang kelaparan, kita seharusnya memberikan makanan, bukan memberikan mainan. Jadi, berderma dengan bijak ini maksudnya berderma sesuai ya dengan apa yang dibutuhkan ya. Misalnya di sini kalau kita melihat ada orang yang sedang kelaparan, ya sebaiknya kita memberikan yang tepat apa? Memberikan makanan ya, bukan yang lainnya ya. Kalau memberikan uang teacher, ya itu boleh ya, karena uang itu nanti akan diberikannya makanan ya. Tapi sebaiknya kalau kita tidak bawa makanan, kita punya uang ya kita berikan makanan tersebut, kemudian diberikan pada orang yang membutuhkan itu ya, itu akan lebih bagus. Nah, kemudian berderma dengan bahagia. Jangan pernah menyesal setelah berderma. Merasalah bahagia setelah berderma ya, karena kita sudah membuat orang lain bahagia. Kita juga bahagia karena kita sudah berbuat baik. Semakin sering kita berderma, kita akan semakin bahagia. Jadi kalau kita mau berderma, ya berderma dengan bahagia ya, tidak ada rasa penyesalan dalam diri kita ya. Kita mau berderma 5.000 ya, tapi setelah berderma kok nyesel ya, aduh aturannya 5.000 itu bisa buat beli jajan nih, kenapa saya kasih semua ya. Nah, itu berderma yang tidak bijak ya, tidak bahagia ya, timbul penyesalan dalam dirinya ya. Orang yang berderma dengan bahagia itu tidak akan menyesali berapapun nominal yang didermakan, dia tidak akan menyesal, malah dia justru bahagia ya, karena bisa membantu orang lain ya. Nah, kita juga harus berterima kasih kepada orang yang telah menerima pemberian kita. Mengapa? Karena kita telah mendapat kesempatan untuk berlatih murah hati dan berbuat kebajikan ya. Kita harus berterima kasih ya kepada orang yang telah menerima bantuan kita, menerima pemberian kita, karena kita sudah melatih diri kita, memberikan kesempatan untuk berderma dan bermurah hati ya. Sebelum kita mulai berderma, kita juga harus memiliki sikap peduli. Kita tak akan bisa berderma jika kita tidak peduli. Jika kita tidak peduli, maka kita akan tahu bahwa ada orang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan ya. Jadi harus peduli ya dengan orang-orang di sekitar kita. Berderma tidak harus dalam bentuk barang dan uang. Buddha mengatakan ada 3 jenis derma ya. Ada derma kebendaan, derma kehidupan, dan derma kebenaran. Nanti kita akan bahas untuk di minggu selanjutnya ya. Tuh. Oke, itu saja bisa saya sampaikan untuk berderma yang baik ya di pelajaran 5 tentang murah hati. Nah, nanti kalian bisa kerjakan nih halaman 75 ya. Halaman 75 di sini kira-kira apa ya ini kalimatnya ya, nanti kalian carikan di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan tetap semangat belajar. Ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya.